Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Keris Naga Sasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Arya Saloka sedang berjalan menyusuri jalan desa untuk mencari udara segar. Ia dikuntit oleh beberapa orang, dan salah satunya yang memperlihatkan diri adalah seorang yang memakai topeng. Kemudian orang itu tiba-tiba menyerang Arya Saloka, dan terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Meskipun dapat masuk di akal apabila tiba-tiba Sawung Sariti menyerangnya, namun ia tidak berani berprasangka demikian, apalagi ia meragukan bentuk tubuh lawannya itu. Ketika ia teringat pengalamannya di pantai Tegalarang, apakah kali ini eyangnya yang mencoba menjajaki kekuatannya? Bahkan ilmu Sawung Sariti itu diterima dari eyangnya, tetapi tubuh eyangnya pun tak sebesar itu. Eyangnya bertubuh kecil dan tidak terlalu tinggi. Jadi siapa? Apakah pamannya, Paman Lembu Soro? Tak mungkin, tidak. Hatinya melonjak. Mudah-mudahan bukan paman. Sambil berteka-teki, Arya melayani lawannya. Meskipun pamannya bertubuh tinggi besar dan berdada bidang, namun ia tidak menyangka bahwa orang itu pamannya. Pundak pamannya tidak setinggi itu dan leher pamannya agak lebih panjang. Tetapi sepengetahuannya, orang yang memiliki ilmu keturunan eyangnya hanyalah pamannya dan Sawung Sariti. Ia tidak memperhitungkan pengawal Sawung Sariti yang berwajah bengis dan bernama Galunggung. Tapi ia tidak yakin bahwa Galunggung memiliki ilmu sedemikian tinggi. Arya juga tidak dapat menyangka bahwa orang itu Wulungan, sebab Wulungan pun tak akan mampu pergunakan ilmu pangrantunan. Sampai tingkat itu, apakah Wulungan dalam penilaiannya adalah orang yang baik dan jujur? Jujur dalam menilai diri sendiri, jujur dalam menilai kesalahan-kesalahan sendiri. Siapa? Pertanyaan itu berputar-putar di kepala Arya Saloka. Siapakah orang ini dan siapakah yang bersembunyi di balik pagar? Tiba-tiba ia melihat bayangan obor di kejauhan. Obor orang-orang Pamingit yang bertugas menunggunya di Pangrantunan, sekaligus mengawal daerah kecil itu. Orang-orang Pamingit itu mungkin akan nganglang atau mempunyai keperluan lain di pondok penginapannya, atau barangkali mereka kebetulan adalah orang Pangrantunan yang akan mempunyai kepentingan di malam yang gelap itu. Dalam kesibukan pertempuran itu, Arya Saloka sempat melihat daun-daun yang bergoyang di pagar dekat tempat mereka bertempur. Matanya yang tajam melihat sebuah bayangan yang merapat di pagar bambu yang telah rusak. Pikirannya cepat segera mengetahui bahwa orang itu pasti akan menghadang orang yang membawa obor, dan yang semakin lama semakin dekat. Arya Saloka menjadi cemas. Orang yang membawa obor itu tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan orang yang membawa obor itu mungkin seorang atau dua orang laskar biasa, sehingga apabila ia mendapat serangan yang tiba-tiba, maka akan terancamlah jiwanya. Karena itu Arya tidak mau membiarkan hal itu terjadi, sehingga ia harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkannya. Tetapi sampai saat ini ia masih sibuk melayani lawannya yang menyerangnya seperti air sungai yang mengalir tak henti-hentinya. Karena itu tiba-tiba dalam kecemasannya mengenai nasib orang yang membawa obor itu, Arya Saloka berteriak, "Hei, siapa yang membawa obor itu? Kenapa kau berteriak-teriak?" tanya orang yang bertopeng. "Hei, orang yang membawa obor,
jangan mendekat. Bahaya sedang menanti di sini, sambung Aryo tanpa mempedulikan kata-kata orang bertopeng. Kau mencari kawan, sindir orang bertopeng itu. Aryo tidak menjawab. Yang terdengar di kejauhan suara orang yang membawa obor. Ada apa di situ? Jangan mendekat, teriak Aryo sambil bertempur terus. Obor itu berhenti. Aryo menjadi agak berlega hati. Namun terdengar orang di balik pagar berdesis. Curang, kau tidak memberi kesempatan aku bertempur. Siapa kau? Tanya Aryo. Jangan ribut, bentak orang di balik pagar itu. Aryo melihat obor di kejauhan itu menjadi semakin jauh. Malahan kemudian nampak obor itu terbang cepat sekali. Agaknya orang yang membawa obor itu telah berlari sekencang-kencangnya. Ketika obor itu telah hilang di balik bayangan pohon-pohonan, Aryo berkata, "Nah, jangan menunggu laskar-laskar yang tak tahu menau itu terjebak. Sekali lagi aku bertanya, siapakah kalian?" Orang bertopeng itu tertawa. Ia tidak menjawab, tetapi serangannya menjadi semakin sengit. Namun perlawanan Aryo menjadi semakin rapat, dan serangan-serangan balasan Aryo pun datang seperti ombak di lautan, beruntun menghantam tebing. Semakin lama nampaklah tenaga Aryo Saroko semakin mantap. Serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya. Setelah ia mengetahui kekuatan dan kekurangan tata gerak lawannya, hal ini pun dirasakan pula oleh lawannya. Berkali-kali ia terpaksa melontarkan diri surut, berputar dan menghindar. Meskipun ia berusaha sekuat tenaganya, namun ia tak dapat menekan Aryo Saroko yang muda itu. Meskipun demikian, orang di balik pagar itu tidak muncul untuk membantu kawannya, sehingga Aryo menjadi bertambah pusing. Kalau orang itu ingin membinasakan, kenapa orang di balik pagar yang barangkali lebih dari seorang itu tidak menyerangnya bersama-sama? Namun ia tidak boleh lengah, ia harus tetap waspada. Apabila orang-orang di balik pagar itu menunggu saat yang tepat-tepatnya bagi mereka, ataukah ia berhadapan dengan laki-laki yang tinggi hati? Demikianlah pertempuran itu berlangsung terus, bertempur sambil berteka-teki. Orang yang membawa obor itu adalah orang Pangrantunan. Ia bukanlah laskar Pamingit. Karena itu ketika ia mendengar teriakan Aryo, ia menjadi ketakutan. Sebenarnya ia hanya ingin ke sungai. Ketika perutnya tak dapat diajak menunggu sampai besok. Ketika ia berlari-lari, dijumpainya dua orang laskar yang sedang nganglang. Sambil terkangah ia berkata, "Kisana, ada bahaya di jalan ini." Laskar itu pun bertanya, "Dari mana kau tahu?" "Aku akan lewat di jalan ini, tetapi di kejauhan aku mendengar seseorang berteriak, 'Jangan mendekat,'" jawab orang itu. Kedua orang itu mengangguk-angguk. "Marilah kita bawa Kakang Wulungan." "Ayolah," jawab yang pertama. Kedua orang itu pun cepat-cepat berputar lewat jalan lain menuju ke Pondok Wulungan. Di sana ditemuinya Wulungan berdiri di halaman bersama Maiso Jenar dan Kebu Kanegoro. Ketika Wulungan melihat orang itu bergegas, bertanyalah ia, "Apa yang terjadi?" Laskar itu melaporkan apa yang didengarnya. "Nah, itulah," sahut Maiso Jenar. "Kami juga mendengar seorang berteriak, tapi tidak jelas apa yang diteriakkan. Mari kita lihat," desis Kebu Kanegoro. Maiso Jenar mengangguk, katanya kepada Wulungan, "Kau tetap di sini, jaga setiap kemungkinan. Bunyikan tanda kalau kau perlukan kami." Maiso Jenar dan Kebu Kanegoro pun segera melangkah pergi. Sedang Wulungan tetap berdiri di halaman untuk mengamati keadaan di sekitarnya. Diperintahkannya memanggil beberapa orang yang masih enak-enak duduk di samping perapian sambil merebus jagung muda. Pada mereka, Wulungan minta agar mereka meningkatkan kewaspadaan. Setiap saat dapat terjadi hal-hal yang tak mereka kehendaki. Maiso Jenar dan Kebu Kanegoro tidak mau mendekati tempat yang ditunjukkan oleh kedua orang laskar Pamingit itu
lewat jalan desa. Sebagai seorang yang banyak makan garam, mereka sadar bahwa jalan itu berbahaya. Karena itu, mereka justru memilih kebun dan gerumbul-gerumbul kecil sebagai jalan yang sebaik-baiknya. Aryo Saloka masih saja sibuk melayani lawannya. Namun lambat laun terasa bahwa napasnya agak mulai lebih baik daripada napas lawannya. Perlahan-lahan namun pasti ia mulai mendesak orang bertopeng itu. Meskipun untuk berbuat demikian, Aryo harus berjuang ngetok kekuatan dan ilmunya. Di samping kemenangannya yang datang lambat sekali itu, Aryo masih harus memperhitungkan apa yang kira-kira dapat dilakukan apabila orang-orang di balik pagar itu datang membantu. Tetapi apa yang ditunggunya itu akhirnya datang. Orang-orang di balik pagar itu benar-benar meloncat dari dalam kelam. Seorang lalu disusul seorang lagi. Melihat mereka, Aryo segera menyiapkan diri. Aryo belum pernah melihat mereka berdua, yang seorang agak pendek bulat, yang seorang bertubuh gagah tinggi. Menilik gerak mereka, Aryo mencoba untuk menjajaki keprigelan mereka. Tidak-tidaknya mereka bertiga ini setingkat, pikir Aryo. Kalau demikian aku akan mengalami kesulitan untuk melawannya. Di dalam gelap malam, Aryo tidak memperhatikan wajah-wajah mereka dengan seksama. Apalagi Aryo masih harus bertempur pula. Karena itu ia sama sekali tidak mendapat kesan apapun mengenai wajah kedua orang itu. Karena itu maka sekali lagi Aryo ingin mendapat kepastian dari lawan-lawan mereka. Sebelum ia mengambil sikap terakhir, "Kisana, apapun yang akan kalian lakukan, berkatalah siapakah kalian dan apakah maksud kalian?" Orang bertopeng itu berdesis jawabnya, "Tutup mulutmu. Adakah kalian benar-benar bermaksud jahat?" Aryo meneruskan seperti tak mendengar jawaban orang bertopeng itu. "Apa salahku dan apakah hubungan antara kita?" sahut Aryo. "Kau mengaku anak kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Tanah itu akan aku miliki," jawab orang bertopeng itu. "Jangan mengigo, marilah kita berbicara. Tidak bertempur. Kalau kau benar-benar ingin tanah ini, mengakulah siapa kau." Aryo bertambah curiga. Ia ingat kemauan yang tak terkendalikan dari adik sepupunya. Apakah orang ini benar-benar adiknya yang membawa orang-orang asing untuk membunuhnya? "Tutup mulutmu. Kami bertiga sudah siap membunuhmu," bentak orang bertopeng itu. Sedang dalam pada itu kedua kawannya pun telah bergerak pula mendekati titik perkelahian. Aryo kini benar-benar harus menentukan sikap terakhir. Siapapun yang berdiri di hadapannya, kalau orang-orang itu benar-benar akan membinasakannya, apapun alasannya, ia harus membela dirinya mati-matian. Sebagai seorang laki-laki yang diasuh oleh Maiso Jenar, benarnya Aryo cukup berlapang dada, namun ia pun tak mau mati. Meskipun dalam keraguan, ia berusaha untuk tidak berprasangka terhadap Sawung Sariti. Tubuhnya, suaranya, dan kata-katanya bukan tubuh, suara dan kata-kata adiknya. Adiknya tidak berkata sekasar itu, namun lebih licin, licik, dan menyakitkan hati. Tata geraknya pun agak berbeda. Adiknya licin dan cekatan. Orang itu tangguh, meskipun cepat bergerak pula. Tetapi akhirnya ia tidak peduli lagi siapapun yang dihadapi. Ketika dua orang kawannya mulai bergerak, Aryo tidak mempunyai pilihan lain. Daripada mempertaruhkan segenap ilmunya, kedua orang yang membantu orang bertopeng itu ternyata bertata gerak lain. Lain sekali dengan orang bertopeng itu, mereka agaknya sama sekali tak ada hubungan perguruan. Dalam saat-saat terakhir, terasa bahwa Aryo tak dapat mampu mempertahankan dirinya. Maka daripada mati sebelum segenap tugasnya selesai, Aryo telah memilih keputusan yang terakhir. Ia melontar mundur agak jauh dari lawannya. Dipusatkannya segala daya kekuatannya, pikirannya, dan diaturnya napasnya menurut saluran ilmu terakhirnya, Sosro Birowo. Tapi kembali ia dikejutkan oleh peristiwa yang tak dapat dimengerti.
Ketiga orang itu sama sekali tak mengejarnya, bahkan orang bertopeng itu tiba-tiba berteriak, "Aryo, jangan, jangan!" Musatan pikiran Aryo agak terganggu, namun kembali ia mengatur tata pernapasannya. Ia tidak mau gagal karena pengaruh perasaannya. Namun kali ini ia benar-benar terpaksa mengurungkan niatnya sebelum getaran di dadanya menjalar ke sisi telapak tangan kanannya. Tiba-tiba dari dalam kelam di balik pepohonan terdengar suara, "Jangan Aryo, salurkan ilmumu kembali. Redakan getaran di dalam dirimu sebelum kau terbenam di dalamnya." Dalam hal yang demikian, Aryo tak dapat berbuat lain daripada menurut perintah itu. Kakinya yang hampir diangkatnya diletakkannya kembali di atas tanah. Kemudian tangan kanannya yang sudah mulai bergerak disilangkannya di muka dadanya untuk meredakan getaran yang telah mulai bergerak di dalam dirinya. Perlahan-lahan ilmu yang dahsyat itu mengendor kembali sebelum menguasai tubuh Aryo sepenuhnya. Aryo Saloko melihat dua orang perlahan-lahan menyusup di bawah pagar bambu tepi jalan. Dekat di sampingnya, mereka adalah Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro. Keduanya sama sekali tidak mengesankan ketegangan yang dialaminya selama ia bertempur melawan orang bertopeng itu. Bahkan dengan perlahan-lahan Maiso Jenar menepuk pundaknya sambil berkata, "Bersyukurlah kau mendapat lawan yang luar biasa." Dua orang kawan orang bertopeng itu melangkah surut. Mereka mencoba bersembunyi di dalam kelam di bawah pepohonan yang rimbun. Sedang orang bertopeng itu berdiri tegak seperti patung. Aryo menjadi keheran-heranan melihat sikap gurunya yang seakan-akan tak terjadi suatu apapun di sini. Dirasanya dalam malam yang gelap dingin itu, tubuhnya dibasahi oleh keringat yang mengalir dari segenap wajah di kulitnya. Namun Maiso Jenar menganggap apa yang terjadi agaknya seperti suatu permainan yang menyenangkan. Aryo kemudian mencoba untuk menilai sikap gurunya. Barangkali gurunya yakin bahwa orang yang bertempur melawannya itu tidak lebih daripada dirinya. Mungkin gurunya tahu pula bahwa kedua orang kawan orang yang bertopeng itu adalah orang-orang yang tak berarti apa-apa bagi gurunya dan Kebo Kanigoro. Kemudian terdengarlah Maiso Jenar berkata, "Aryo, siapakah lawanmu itu?" "Aku tidak tahu, Paman," jawab Aryo. Maiso Jenar menoleh kepada orang bertopeng kulit kayu yang sederhana itu, yang seakan-akan dibuat dengan tergesa-gesa. Sebuah kliko kayu yang dilubangi di kedua lubang mata, kemudian diikat pada kepalanya dengan tali dan dari ikat kepalanya. "Tidakkah kau mengenal tata gerak yang dipergunakan untuk melawanmu?" tanya Maiso Jenar pula. "Ya, aku mengenal, Paman," jawab Aryo. "Nah, ilmu siapakah itu?" desak gurunya. "Ilmu keturunan dari perguruan Pangrantunan," jawab Aryo. "Sekarang cobalah kau ingat-ingat siapakah yang memiliki ilmu itu." Aryo diam sejenak. Tak ada 3-4 lembu soro dan Sawung Sariti. Mula-mula ia ragu-ragu untuk menjawab, namun kemudian melompatlah kata-kata dari bibirnya. "Ada 2, Paman Lembu Soro dan Adi Sawung Sariti." "Siapakah di antara mereka?" tanya Maiso Jenar lebih lanjut. Aryo menjadi semakin beragu. Sekali lagi ia melihat orang bertopeng itu dengan seksama dari ujung jari-jari kaki sampai kepalanya. Tapi dalam gelap malam itu tak dapat ditebaknya dengan pasti siapakah orang yang bertopeng itu. Orang bertopeng itu berdiri seperti patung. Dua orang kawannya nampak merapatkan diri masing-masing dengan pagar di tepi jalan. Akhirnya Aryo menebak saja sekenanya. "Paman, orang itu bukan Adi Sawung Sariti." "Jadi?" desak Maiso Jenar. Aryo Saloko menjadi tergagap menjawab, "Jadi agaknya Paman Lembu Soro." "Apakah kau pasti?" tanya Maiso Jenar. Aryo kini benar-benar bingung sekali. Ia tahu bahwa bentuk pamannya tak seperti orang itu. Meskipun juga bertubuh tinggi dan besar, namun lehernya dan pundaknya agak berbeda. Dalam keraguan-raguan terdengar Maiso Jenar berkata,
Agaknya kok tidak pasti, Aryo. Aryo mengangguk. Nah, kalau demikian, siapakah orang lain yang memiliki ilmu keturunan dari Pangeran Tunan? Terdengar orang bertopeng itu menggeram. Tak ada, jawab Aryo. Mahesa Jenar tertawa, sekali-kali pandangannya menyambar dua orang yang merapat di tepi jalan. Katanya kepada kedua orang itu, jangan terlalu merapat pagar Kisanak. Barangkali seekor ulat akan melekat di leher kalian. Berdua orang itu pun menggeram. Aryo, kata Mahesa Jenar, adakah kau pernah menerima dasar-dasar dari perguruan Pangeran Tunan? Dada Aryo tiba-tiba berdesir, teringatlah pada masa kanak-kanaknya. Ia pernah mempelajari ilmu-ilmu dasar tata gerak dari perguruan Pangeran Tunan. Karena itu tiba-tiba ia menjawab, pernah, Paman. Siapakah yang memberimu pelajaran? Aryo kini teringat bahwa memang ada orang lain yang memiliki ilmu itu, jawabnya. Ada orang yang memiliki ilmu itu, Paman, tetapi kata-kata Aryo terputus. Orang itu adalah ayahnya dan ayahnya kini sedang berada di Demak. Diingatnya kata-kata ayahnya pada saat ia meninggalkannya di hadapan Laskar Banyu Biru yang siap dalam gelar Kirodo. Katanya pada saat itu, Aryo, aku akan pergi jauh sekali dan belum tentu kapan akan kembali. Tiba-tiba tubuh orang bertopeng itu bergetar, terdengarlah sekali lagi. Ia menggeram, kemudian tiba-tiba saja tangannya bergerak merenggut topeng yang dikenakannya. Agaknya ia tidak dapat lagi menahan hatinya. Demikian topengnya terlepas dari wajahnya, berkatalah orang itu, Aryo, aku adalah orang ketiga yang memiliki ilmu perguruan Pangeran Tunan. Suara itu di telinga Aryo Saloko terdengar seperti suara runtuhnya gunung merbabu. Dadanya bergetar keras sekali dan jantungnya bergelora seperti akan meledak. Dan tiba-tiba pula meloncatlah kata-katanya hampir berteriak. Ayah, ya, jawab orang bertopeng itu. Aku adalah ayahmu. Sesaat Aryo mengamat-amati wajah itu. Meskipun di dalam gelap malam, namun wajah ayahnya telah tercetak di dalam hatinya. Sehingga dengan segera ia dapat mengenal kembali, meskipun hanya garis lekuk-lekuk wajah itu. Hampir tak ada perubahan sejak kira-kira 5-6 tahun yang lampau. Karena itu tiba-tiba darahnya seperti melonjak-lonjak, dan tanpa sesadarnya Aryo melompat maju, menjatuhkan diri di kaki ayahnya sambil berkata gemetar, Ayah, betulkah ayahku, Ayah Gajah Suro? Terdengar suara orang itu perlahan-lahan, tidak kasar dan tidak mengandung nada permusuhan. Kau masih mengenal aku dengan baik, bukan, Aryo? Aryo ingin menjawab di dadanya. Tiba-tiba penuh dengan kata-kata yang akan melontar keluar. Namun mulutnya segera tersumbat oleh sesuatu yang menyekat. Karena itu yang terlontar keluar hanyalah sepatah kata, ya. Gajah Suro menepuk bahu anaknya dengan bangga, kemudian anak itu pun ditariknya berdiri. Sambil berkata ia memandang kepada Mahesa Jenar. Hampir aku tak percaya bahwa anak inilah yang pernah aku tinggalkan 5 tahun yang lampau. Mahesa Jenar tidak menyaut tetapi ia melangkah maju. Diulurkannya kedua tangannya yang segera disambut oleh Gajah Suro dengan penuh gairah. Disambutnya salam Mahesa Jenar itu dengan sepenuh hati. Dan terasalah oleh Mahesa Jenar bahwa tangan itu gemetar. Mahesa Jenar pun haru ketika ia melihat Aryo hampir bertiarap di kaki ayahnya. Matanya terasa panas. Perpisahan yang sekian lama dan tanpa harapan untuk dapat bertemu pada saat-saat yang demikian ini. Tiba-tiba orang itu berdiri di hadapannya. Kemudian Mahesa Jenar menoleh kepada dua orang yang berdiri merapat pagar. Apakah kalian akan tetap berdiri di situ? Terdengar kedua orang itu tertawa. Salah seorang daripadanya menjawab, permainanmu ternyata lebih baik daripada permainan Kakang Gajah Suro, Kakang. Mahesa Jenar pun tertawa, jawabnya. Hampir aku tidak tahan bersembunyi di balik gerumbul itu. Nyamuknya bukan main, sedang kalian berdua masih saja ingin melihat. Bagaimana Aryo menjadi semakin bingung.